Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitri dengan NIM 250205042. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema yang ada pada aturan pencarian turunan. Nah, di aturan pencarian turunan ini sendiri memiliki 8 teorema. Nah, langsung saja yuk kita ke pembahasannya. Kita akan membahas teorema A dalam aturan pencarian turunan, yaitu aturan fungsi konstanta yang bunyinya jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sebarang x f aksen x sama dengan 0, yakni diferensial k sama dengan 0. Nah, di teorema ini sendiri diketahui bahwa fx sama dengan k. Nah, kita tulis dulu di sini fx sama dengan k. Otomatis f x tambah h sama dengan k. Nah, nilai ini kita substitusikan menggunakan rumus definisi turunan untuk membuktikan teorema A. Nah, kita substitusikan ke rumus definisi turunan, yaitu kita tulis limit h menuju 0. Kan nilai fx tambah h sama dengan k, kita tulis k, kurangnya kita turunkan, fx nya nilainya juga k, kita tulis k di sini, per h nya tetap sama dengan limit h menuju 0. Kan k dikurang sama k kan habis, berarti 0 per h sama dengan limit h menuju 0. Kalau limit h menuju 0, ini kan nilainya 0 per h, dia mau 0 per berapapun, mau 0 per 100, 0 per 1000, nilainya tetap 0. Kalau misalnya di atas ini 0, nilainya tetap 0 dia, berarti hasilnya 0, maka terbukti. Selanjutnya kita lanjut ke teorema B, yaitu aturan fungsi identitas yang bunyinya jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni diferensial x sama dengan 1. Nah, di teorema ini sendiri diketahui bahwa fx sama dengan x. Nah, kita tulis dulu di sini fx sama dengan x. Otomatis fx tambah h sama dengan x tambah h. Nah, untuk membuktikan teorema B ini, kita substitusikan nilai ini ke dalam definisi turunan. Sama dengan limit h menuju 0. Kan nilai fx tambah h-nya x tambah h. Nah, kita tulis ini x tambah h. Kurang tetap diturunkan. Nilai fx-nya adalah x. Per h-nya tetap. Nah, sama dengan limit h menuju 0. Kan x sama min x ini bisa dicoret, kita coret aja, berarti sisanya h per h sama dengan limit h menuju 0. Kan h per h sama dengan 1. Nah, kita tulis di sini 1, berarti hasilnya adalah 1, jadi terbukti. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema C, yaitu aturan pangkat yang bunyinya jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan-bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1, yakni diferensial x pangkat n sama dengan nx pangkat n kurang 1. Nah, yang diketahui di teorema ini adalah fx sama dengan x pangkat n. Otomatis fx tambah h sama dengan x tambah h pangkat n. Nah, sebelum kita masukkan nilai ini ke dalam rumus definisi turunan, kita cari dulu berapa sih nilai x tambah h pangkat n ini. Jadi sebelum kita mencari pangkat n-nya, coba kita masukkan nilai n-nya itu dengan bilangan bulat dulu.
Contohnya seperti pangkat 2. Nah, di sini. Misalnya di sini kita tulis X pangkat H pangkat 2. Nah, ini adalah binomial. Cara bagaimana kita memangkatkan suatu binomial. Ya, nilainya ini adalah X pangkat 2 tambah 2XH tambah H kuadrat. Nah, contoh selanjutnya kita ambil pangkat 3-nya, X tambah H pangkat 3. Yang hasilnya itu X pangkat 3 tambah 3X kuadrat H tambah 3X H kuadrat tambah H pangkat 3. Satu lagi kita ambil yang pangkat 4, X tambah H pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3H tambah 6X kuadrat H kuadrat tambah 4X H kuadrat tambah H pangkat 4. Sorry. Ini 4X H pangkat 3 tambah H pangkat 4. Nah, kalian pasti bingung kan? Ini dari mana sih? 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 ini. Nah, ini dari segitiga Pascal. Jadi sedikit pengulangan tentang segitiga Pascal. Nah, sini aja. Nah, segitiga Pascal 1 misalnya, ini pangkat 0, ini pangkat 1. Pangkat 2-nya 1 tambah 1 sama dengan 2. Satunya tetap. Pangkat 3, 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 1 sama dengan 3, satunya tetap. Pangkat 4, 1 tambah 3 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6, 3 tambah 1 sama dengan 4, satunya tetap. Nah, jadi fungsi segitiga Pascal ini untuk nentuin koefisien dari penjabaran pemangkatan. Sekarang bingung kan? Ini dari mana sih? Ini juga ada aturannya. Jadi untuk perpangkatan ini variabel-variabelnya kita tulis dulu ya. Kita ambil yang pangkat 4-nya aja. Kita tulis yang pangkat 4. Nah, di segitiga Pascalnya kan, nah sini ini segitiga Pascal pangkat 0, ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, ini pangkat 4. Nah, kita tulis yang pangkat 4 ini. Kita tulis yang pangkat 4. Pangkat 4. Kan yang pangkat 4 nih 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Nah, variabelnya kan di sini X tambah H, berarti kita tulis saja di sini X tambah H. Kan X tambah H sama dengan XH. Berarti kita tulis saja XH. Untuk kan di sini ada dua variabel nih. Nah, variabel yang pertama ini dimulai dari pangkat tertinggi. Karena kita ambil pangkat 4, berarti dimulainya dari 4. Di sini 4, 3, 2, 1, ini pangkat 0. Sedangkan variabel yang kedua ini dimulai dari pangkatnya yang paling terkecil, berarti dimulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini 1, nggak usah kita tulis satunya, berarti di sini X pangkat 4. Nah, kita tulis X pangkat 4. Karena H pangkat 0 berarti dia nggak ada nilai, berarti nggak usah kita tulis nih X pangkat 4. Kita tambah 4, kita tulis X pangkat 3. X pangkat 1, satunya nggak usah ditulis, tulis saja berarti H. Nah, tambah 6 X pangkat 2, H pangkat 2, tambah 4. Kita turunkan, X kan pangkat 1 nih, satunya nggak usah ditulis, tulis saja X. Nah, ini X H pangkat 3 tambah, kan 1 nggak usah ditulis, X nya pangkat 0, ini nggak usah ditulis, berarti tulis saja H pangkat 4 kan. Nah, ini hasilnya kan sama yang ini, X pangkat 4 sama 4X pangkat 3H, 4X pangkat 3H, 6X kuadrat H kuadrat, 6X kuadrat H kuadrat, 4X H pangkat 3, 4X H pangkat 3, H pangkat 4, H
H pangkat 4. Kan sama. Inilah fungsi segitiga Pascal. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kita lagi, ke X tambah H pangkat N. Nah, di X tambah H pangkat N ini, kita lihat dari sini. Kita tulis dulu yang ini, kita masukkan nilai ini ke rumus definisi turunan. Sama dengan limit H menuju 0, kan nilai fx tambah H, X tambah H pangkat N. Kita tulis X tambah H pangkat N kurang nilai fx-nya X pangkat N per H-nya tetap. Nah, di sini kita lihat kan di sini X tambah H pangkat N. Nah, kita lihat di ini aja, di X tambah H pangkat 4 sama dengan limit H menuju 0. Nah, ini kan X pangkat 4, berarti kita tulis di sini X pangkat N. X pangkat N tambah kan di sini 4X pangkat 3H. Nah, kalau di pangkat N-nya kita tulis berarti N X pangkat N kurang 1H. N X pangkat N kurang 1H tambah N kali N kurang 1 per 2 X pangkat N kurang 2 H kuadrat tambah sampai dengan NXH pangkat N kurang 1 tambah H pangkat N dikurang dengan X pangkat N kuadrat per H. Nah, karena di sini kan ada X pangkat N sama X kurang X pangkat N. Nah, ini kan sama nih berdua. Jadi ini bisa kita coret aja. Jadi sisanya sama dengan limit H menuju 0. Nah, di sini kan semua mengandung H. Di sini mempunyai H. Karena di sini ada H, di sini ada H, ada H, ada H juga. Hanya kita keluarkan aja, berarti H di luar. N X pangkat N kurang 1, H ini dah kita keluarkan. Tambah N kali N kurang 1 per 2 X pangkat N kurang 2, hanya dah kita keluarkan. Karena ini hanya pangkat 2 kan 1 dah kita keluarkan, berarti sisa pangkat H tambah sampai dengan NXH pangkat N kurang 2 tambah H pangkat N kurang 1. Tutup kurung jangan lupa per H, per H-nya tetap. Nah, karena di sini sama ada H, berarti H-nya kita coret aja. Tinggal berarti sama dengan limit H menuju 0 NX pangkat N kurang 1 tambah N kali N kurang 1 per 2 X pangkat N kurang 2 H tambah sampai dengan NX H pangkat N kurang 2 tambah H N tambah H pangkat N kurang 1. Nah, selanjutnya semua mempunyai H. Karena H mendekati 0, jadi tinggallah NX pangkat N kurang 1, maka terbukti. Selanjutnya kita membahas teorema D, yaitu aturan kelipatan konstanta yang bunyinya jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan,
maka kf aksen X sama dengan k kali f aksen X, yakni diferensial k kali f aksen sama dengan k kali diferensial fx. Nah, kita bayangkan jika fx, kita tulis dulu, jika fx sama dengan k kali fx, otomatis fx tambah h sama dengan k kali fx tambah h. Untuk lebih lanjut, mari kita buktikan ini dengan definisi turunan, yaitu f aksen X sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h dikurang fx per h. Nah, kita masukkan nilai ini ke rumus definisi turunan, yaitu limit h menuju 0, kan nilai dari fx tambah h kita tulis di sini k kali fx tambah h, kurangnya tetap fx, nilai fx berarti k kali fx per h. Selanjutnya bagaimana? Karena di pembilangnya ada k di dua suku, maka kita keluarkan k-nya. Berarti di sini k-nya kita keluar, limit h menuju 0, k-nya kita keluarkan, kita buka kurung, fx tambah h dikurang fx, kita tutup kurung, per h, k kali limit h menuju 0, fx tambah h kurang fx per h. Nah, kan sama dengan f aksen X. Kembali lagi ke definisi turunannya. Jadi fx tambah h kurang fx per h adalah f aksen X, berarti sama dengan k kali f aksen X. Nah, diferensial fx diturunkan dari fx sama dengan f aksen X, maka terbukti. Nah, selanjutnya kita akan membahas teorema E, yaitu aturan jumlah yang bunyinya jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f tambah g aksen X sama dengan fx tambah gx, yakni diferensial fx tambah gx sama dengan diferensial fx tambah diferensial gx. Nah, dari sini maka kita akan membuktikannya dengan definisi turunan. Karena ini mempunyai penjumlahannya dua fungsi fg, maka kita tulis dulu di sini fx sama dengan fx tambah gx. Otomatis fx tambah h sama dengan fx tambah h tambah gx tambah h. Nah, ini kita masukkan ke definisi turunan, sama dengan limit h menuju 0. Nah, nilai fx tambah h kan fx tambah h tambah gx tambah h. Nah, kurang nilai fx-nya berarti fx tambah gx. Kita buat kurung aja biar nggak tercampur. Buat kurung. Nah, selanjutnya kita kelompokkan sesuai dengan f dengan f, g dengan g. Sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h kurang fx. Buat kurung. Oh, ini jangan lupa per h.
tambah GX tambah H kurang GX per H. Karena limit bisa dipisahkan, kita pisahkan aja. Berarti sama dengan limit H menuju 0 Fx tambah H kurang Fx per H tambah limit H menuju 0 Gx tambah H kurang Gx per H. Nah, dari sini kita lihat. Nah, dari sini kita simpulkan bahwasanya ini adalah ini karena ini kembali lagi ke rumus awalnya, ke rumus definisi turunan. Berarti ini turunan dari f aksen x, ini turunan dari fx, ini turunan dari gx. Berarti hasilnya adalah f aksen x tambah g aksen x. Maka terbukti. Nah, selanjutnya kita akan membahas teorema F, yaitu aturan selisih, yang bunyinya jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f kurang g aksen x sama dengan f aksen x dikurang g aksen x, yakni diferensial fx kurang gx sama dengan diferensial fx kurang diferensial gx. Nah, jadi pencariannya itu sama dengan teorema E tadi, cuman bedanya itu ada di operasi yang digunakan. Kalau di sini operasi yang digunakannya itu adalah pengurangan. Buktinya kita masih menggunakan definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Nah, di sini berarti dari soalnya kita ketahui bahwa fx sama dengan fx kurang gx. Otomatis fx tambah h sama dengan fx tambah h kurang gx tambah h. Nah, ini kita substitusikan ke dalam rumus definisi turunan. Jadi sama dengan limit h menuju 0, kan nilai fx tambah h-nya fx tambah h kurang gx tambah h. Berarti kita tulis fx tambah h kurang gx tambah h. Nah, ini kita kurungkan, kurang nilai fx-nya berarti fx kurang gx per h. Nah, sekarang kita kelompokkan sesuai dengan f dengan f, g dengan g. Sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx, kita kurungkan, kurang gx tambah h dikurang gx, kita kurungkan, per h. Nah, ini kan bisa dipisahkan fx dengan gx nya karena ada dua fungsi. Berarti kita pisahkan lagi, sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h dikurang limit h menuju 0 gx tambah h kurang gx per h. Nah, ini kan udah kembali lagi ke awal, ke definisi turunan. Nah, ini turunan dari f, ini turunan dari g. Berarti hasilnya itu adalah f aksen x dikurang g aksen x. Maka terbukti. Selanjutnya kita akan membahas teorema G, yaitu aturan hasil kali.
yang bunyinya andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka f kali g aksen x sama dengan fx kali g aksen x tambah gx kali f aksen x, yakni diferensial fx kurang gx sama dengan fx kali diferensial gx kurang gx kali diferensial fx. Jadi di sini kita akan membuktikan teorema ini dengan cara menentukan dulu fx-nya itu apa, karena ada dua fungsi. Nah, kita tulis dulu di sini fx sama dengan fx kali gx. Otomatis fx tambah h sama dengan fx tambah h kali gx tambah h. Lalu kita buktikan dengan definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Nah, sama dengan limit h menuju 0 kan nilai fx tambah h x tambah h kali gx tambah h. Nah, di sini kita tulis fx tambah h kali gx tambah h kurang nilai fx-nya berarti fx kali gx. Nah, ini kita kurangkan aja per h. Selanjutnya di bagian ini kita harus tambahkan dan kurangkan suku fx tambah h dengan dikalikan gx, agar kita bisa memisahkan hasil kali dua fungsi ini menjadi dua bagian. Ini adalah teknik umum dalam pembuktian supaya masing-masing fungsi bisa dikasih turunannya secara terpisah. Berarti kita tulis limit h menuju 0 fx tambah h dikali gx tambah h dikurang tadi fx tambah h kali gx tambah fx tambah h kali gx dikurang ini fx kali gx per h. Nah, sebenarnya ini masih sama, cuman kita tambahkan dan kurangkan fx tambah h kali gx saja, karena kalau misalkan ini dengan ini hasilnya kan tetap 0. Jadi nilai atas sama bawahnya masih sama, cuman nanti kita membantu kita agar kita bisa mencari turunannya secara terpisah. Gitu, nanti kita pisahkan f dengan f, g dengan g. Selanjutnya kita tulis limit h menuju 0 fx tambah h kali. Nah, di sini kan fx tambahnya kan ada dua. Nah, kita keluarkan aja fx tambah h, berarti kali gx tambah h dikurang sama gx tambah di sini gx-nya yang ada dua. Nah, gx-nya ada dua, berarti gx-nya kita keluarkan aja kali fx tambah h kurang fx per h. Nah, karena ini penjumlahan kan bisa dipisahkan limitnya, berarti kita pisahkan aja limitnya. Berarti limit h menuju 0 fx tambah h dikali gx tambah h kurang
gx per h tambah limit h menuju 0 gx kali f(x) tambah h dikurang f(x) per h. Nah, sekarang kan udah kita pisahkan nih. Ini kembali lagi ke definisi turunan tadi. Nah, ini kan sama dengan definisi turunan. Ini berarti turunan dari G, ini turunan dari F. Nah, jadi hasilnya itu adalah karena H ini kan mendekati 0. Nah, berarti ini sisanya Fx kali ini turunan dari Gx. Berarti G aksen X ditambah ini Gx. Ini turunan dari Fx, berarti dikali F aksen X. Maka terbukti. Jadi inti yang harus diingat turunan hasil kali dua fungsi adalah turunan kedua yang pertama dikalikan ditambahkan dengan turunan pertama yang kedua dikalikan. Selanjutnya kita akan membahas teorema H, yaitu aturan hasil bagi, yang bunyinya andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per gx sama dengan gx kali f aksen x dikurang fx dikali g aksen x per x kuadrat g kuadrat x, yaitu diferensial fx per gx sama dengan gx dikali diferensial fx dikurang fx diferensial gx per g kuadrat x. Nah, di sini kita akan buat seperti permisalan dulu. Fx itu apa sih? Nah, kita buat di sini. Fx sama dengan fx per gx. Otomatis fx tambah h sama dengan fx tambah h per gx tambah h. Jadi kita buktikan dengan definisi turunan. Nah, nilai ini kita substitusikan ke definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h. Nah, kita tulis di sini sama dengan limit h menuju 0. Nah, ini kita substitusikan ke definisi turunan, yaitu fx tambah h, nilainya berarti fx tambah h per gx tambah h dikurang nilai fx-nya berarti fx per gx. Kemudian kita kali selang sehingga menghasilkan limit h menuju 0. Kan kita kali selang ini jangan lupa per h. Ini kita kali selang. Jadi gx dikali fx tambah h dikurang fx dikali gx tambah h per h. Nah, sekarang kita misalkan ini berarti dikali 1 per gx dikali gx tambah h. Kemudian dari sini kita dapat mencari ini. Ini posisinya itu sama seperti cara mencari teorema G tadi, hasil kali. Jadi di bagian ini kita bisa tambahkan dan kurangkan suku gx kali fx supaya kita bisa memisahkan hasil bagi dua fungsi ini menjadi dua bagian. Langsung aja berarti di sini sama dengan limit h menuju 0 gx
tambah H per H. Nah ini juga kita turunkan, kali 1 per Gx kali Gx tambah H. Nah di sini kita pisahkan dulu, kita fokus di ini kan ada 2 Gx, di sini juga ada Gx, sebelah sini fx-nya yang ada 2. Nah kita fokus dulu ke sini karena kalau misalnya ada 2 bisa kita keluarkan gitu, maka kita keluarkan sama dengan limit H menuju 0. Kan ini Gx-nya ada 2, berarti kita keluarkan aja Gx-nya dikali fx tambah H dikurang fx. Nah, karena di sini penjumlahan, kalau misalnya penjumlahan limitnya bisa kita pisahkan, berarti kita pisahkan aja limitnya. Nah, berarti di sini per H dikurang karena f-nya di sini kan ada 2 nih. Nah, kita keluarkan aja f-nya, fx dikali Gx tambah H kurang Gx per H. Nah ini juga kita turunkan, 1 per Gx dikali Gx tambah H. Karena di sini ada unsur pengurangan, jadi kita bisa memisahkan menjadi 2 limit untuk mencari turunannya. Nah kan ini udah kita pisahkan nih, udah kita pisahkan. Nah ini kembali lagi ke definisi turunan tadi, berarti ini udah menjadi turunan F, ini menjadi turunan G. Nah karena ini limit H menuju 0, berarti ini kan H ini bisa hilang dia, H ini hilang, berarti ini sisanya 1 per Gx kali Gx. Nah berarti hasilnya adalah ini 1 dikali sama ini kan tetap ini hasilnya, berarti G1 dikali Gx berarti Gx, 1 dikali turunan F kan tetap turunan F, berarti dikali turunan F dikurang 1 kali Fx sama dengan Fx dikali 1 kali turunan G, berarti tetap G aksen X. Nah ini Gx kali Gx kan G kuadrat X, maka terbukti. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.